Halo, Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar? Hari ini kita akan belajar matematika. Materinya adalah mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen. Ibu langsung ke contoh soal saja ya nak. Ibu punya angka atau pecahannya 1/2. Akan ibu ubah menjadi bentuk persen. Apa sih bentuk persen itu? Bentuk persen itu adalah pecahan per seratusan. Nah, sekarang kita coba. Supaya 2 menjadi 100 kita harus kalikan, nak. Kalikan dengan berapa? Kita kalikan dengan 50. Kalau di bagian penyebut dikali 50 berarti pembilangnya juga dikali 50. 2 dikali 50 kan 100. Berarti 1 kita kalikan juga dengan 50. Jadinya 50 per 100. Artinya 50 per 100 adalah 50%. Karena persen itu artinya per 100. Ada contoh lain, misalnya ibu punya 1/4. Nah, berbeda dengan 2 tadi, supaya jadi 100 kita kalikan sama 50. Kalau 4 supaya menjadi 100 kita kalikan berapa, nak? Kita kalikan 25. Dapatnya dari mana 25? Dari 100 kita bagi 4. Dapatnya 25. Nah, sekarang kita kalikan 4 kali 25 dapatnya 100. Kalau penyebut dikali 25, pembilangnya juga dikali 25. 1 dikali 25 dapatnya 25. 25 per 100 artinya 25%. Contoh lain, misalnya ibu punya pecahannya 1/5. Supaya menjadi 100 bagaimana, nak? Berarti 100-nya kita bagi sama 5, dapatnya 20. Kalau penyebut dikali 20, pembilang juga dikalikan 20. 5 kali 20 kan 100. 1 dikalikan 20, 20%. Nah, yang perlu kalian ingat adalah perhatikan, nak, pengalinya. Kalau penyebutnya itu 2, dia harus dikali 5 supaya jadi 100. Kalau dia penyebutnya 4, supaya jadi 100 dikalikan 25. Kalau penyebutnya 5, supaya jadi 100 kita kalikan 20. Sekarang ada lagi kalau misalnya penyebutnya menjadi kebalikannya. Penyebutnya 20 misalnya. Berarti dia harus dikali dengan 5. Ingatin itu supaya tahu pengalinya menjadi 100. Biasanya soal-soal itu, nak, penyebut yang dipakai adalah penyebut yang umum. Artinya kalau untuk soal pecahan persen, biasa penyebutnya akan memakai penyebut 2, penyebut 5, 4, penyebut 5, penyebutnya 10, 20, 25, dan penyebut biasanya yang paling umum itu langsung ke 100-nya, tapi jarang sekali ya. Nah, ingatin kalau dia penyebutnya ini, supaya dia dapat 100 kita harus kalikan dengan yang ini dikali 50. Kalau 4 dikalikan sama 25. Kalau 5 kita kalikan sama 20. Kalau 10 berarti penyebutnya nanti dikalikan sama 10. Kalau 20 berarti penyebutnya dikalikan 5. Kalau penyebutnya 25 nanti kamu kalikan dengan 4. Ibu contohkan lain angkanya yang ada di sekitar ini penyebutnya ya. Tadi ingat, kalau penyebutnya 2 dikalikan 50. Kalau penyebutnya 4 dikalikan 25. Kalau penyebutnya 5 kita kalikan 20. Berarti kita coba yang penyebutnya 10 lagi, nak. Misalnya ada 3/10. Supaya menjadi bentuk persen, dia harus dikali berapa, nak? Lihat, kalau 10 berarti dia harus dikali sama 10. Kita kalikan sama 10. Nah, 10 kali 10 dapatnya 100. 3 kali 10 dapatnya 30, artinya 30%. Itu tadi penyebut 10. Bagaimana kalau penyebutnya 20 misalnya? Ada 7/20.
kita ubah menjadi persen. Artinya kan per 100 kalau persen tuh nak ya. Supaya 20 jadi 100 dikali berapa nak? 20 dikalikan 5. Kalau di bawah kali 5, di atas kali 5 juga. 20 kali 5, 100. 7 kali 5, 35. Artinya berapa nak? 35%. Ada contoh terakhir yang penyebutnya 25. Misalnya ibu punya 5 per 25. Berapakah bentuk persennya? Kita lihat, supaya 25 menjadi 100, kita kali berapa? 25 dikali 4. Kalau 25 dikali 4 berarti pembilangnya juga dikalikan 4. 5 kali 4, 20. Artinya 20%. Jadi cara merubahnya cukup memperhatikan yang ini nak. Ini pengali yang ini. Biasanya angka-angka yang digunakan hanya sekitaran itu saja. Kalau bukan 2, 4, 5, 10, 20 atau 25. Biasanya juga pernah menggunakan 50. 50 sama saja ya, tinggal dikalikan 2. Itu saja anak-anak. Nanti kalau masih bingung diputar lagi videonya, diulang lagi supaya kalian lebih paham. Kalau masih bingung juga bisa menghubungi ibu melalui WA. Ada tugas untuk kalian, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.